Pertama-tama, sapa pasien, perkenalkan diri, kemudian tanyakan identitas pasien, tanyakan apa keluhannya, dan catat semua penanganan yang perlu diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat untuk pemberian injeksi obat-obatan. Pertama-tama tentunya saat mempersiapkan alat, cuci tangan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang ada. Kemudian kenakan handscoon atau sarung tangan. Kemudian periksa alat-alat apakah sudah ada dan sudah siap sedia untuk dipakai. Kemudian pastikan obat-obatan yang akan diberikan sudah tepat dengan melihat nama obat, takaran, ukuran, bagaimana cara administrasinya, dan juga pastikan obat tersebut belum kadaluarsa atau masih pada tanggal penggunaan yang tepat. Kemudian pastikan pengambilan dosis sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk pengambilan dari vial, pertama-tama vial dibersihkan dengan alkohol swab pada bagian karetnya, gunanya untuk membersihkan bagian karet dari kemungkinan adanya mikroorganisme atau paparan-paparan infeksius lainnya. Kemudian siapkan siring dan juga jarum, lepaskan needle guard atau penutup jarum menggunakan satu tangan. Setelah itu masukkan jarum ke dalam vial untuk mengambil cairan obat yang diperlukan dengan cara membalikkan vial, lalu memasukkan jarum melewati bagian karet pada vial. Kemudian ambil sesuai dosis yang dibutuhkan. Kemudian cabut jarum dari vial. Kemudian periksa pada jarum apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada, diketuk-ketuk agar tidak ada gelembung yang tertinggal. Kemudian dipastikan kembali bahwa volume obat yang diambil sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pasangkan kembali penutup jarum menggunakan satu tangan. Lalu ganti jarum menggunakan jarum yang baru. Ini dilakukan untuk menghindari adanya kontak dengan paparan infeksius pada bagian karet daripada vial. Kemudian untuk penggantiannya, jangan dibuka secara keseluruhan. Jarum yang baru dibuka secukupnya saja, kemudian baru langsung pasangkan siring pada jarum barunya. Kemudian sampah-sampah seperti bekas pembungkus jarum dibuang di tempat sampah non-medis, sedangkan sampah-sampah seperti alkohol swab dibuang pada tempat sampah medis. Untuk jarum dibuang di tempat sampah khusus, yaitu tempat sampah benda tajam. Kemudian untuk pengambilan obat-obatan menggunakan ampul, pertama-tama pastikan sudah mengambil ampul yang tepat dengan zat yang tepat, kadar jumlah takaran yang tepat, dan pastikan obat belum kadaluarsa. Kemudian buka ampul dengan cara dipatahkan, lalu siapkan siring dan jarum, kemudian ambil obat sesuai takaran yang dibutuhkan dari ampul menggunakan siring. Lepaskan penutup pada jarum menggunakan satu tangan. Kemudian ambil cairan pada ampul, dimasukkan jarum ke bagian mulut dari ampul,
Kemudian tarik hingga sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kemudian pastikan tidak ada udara yang terdapat pada ujung siring dengan cara diketuk-ketuk, kemudian dikeluarkan, disemprotkan perlahan-lahan hingga tidak ada lagi oksigen atau gelembung udara yang ada pada bagian luar daripada siring. Kemudian tutup kembali jarum menggunakan needle guard dengan satu tangan. Kemudian letakkan siring berisi obat-obatan yang sudah siap untuk diberikan. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian pengadministrasian obat melalui injeksi kepada pasien. Sebelum pemberian atau pengadministrasian obat melalui injeksi kepada pasien, pastikan kembali bahwa obat-obatan yang ingin diberikan atau diadministrasikan memang sudah tepat obat-obatan yang dibutuhkan dengan kadar yang tepat dan belum kadaluarsa untuk ketiga kalinya. Ini demi menjamin keamanan pasien yang hendak menjalani pengadministrasian melalui injeksi. Kemudian, hampiri pasien, jelaskan kepada pasien prosedur atau penanganan medis yang akan dilakukan pada kasus kali ini adalah injeksi atau administrasi obat-obatan melalui injeksi. Berikan privasi yang cukup pada pasien dan minta pasien untuk rileks dan santai dan mengambil posisi senyaman mungkin. Kemudian tentukan site of injection yang tepat sesuai dengan keperluan. Untuk suntikan intradermal, injeksi dilakukan pada bagian forearm atau scapular area pada punggung. Untuk subkutan, injeksi subkutan dilakukan pada abdomen maupun aspek lateral daripada lengan bagian atas maupun paha. Kemudian untuk intramuskular dilakukan pada beberapa tempat, yaitu bagian tengah dari vastus lateralis, kemudian bokong bagian outer upper quadrant, kemudian pada bagian ventral gluteal, kemudian juga pada bagian deltoid di lengan. Kemudian untuk pemberiannya, untuk intradermal itu injeksi dilakukan dengan sudut 10 hingga 15 derajat pada kulit. Pertama-tama lepaskan kembali penutup jarum, lalu pegang site of injection yang ingin dilakukan injeksi administrasi obat. Kemudian pastikan bagian ujung dari jarum yang memiliki lubang menghadap atas. Lalu injeksikan perlahan-lahan dengan derajat 10 hingga 15. Lalu injeksikan cairan obat hingga membentuk wheals dan blanching, yaitu seperti bentol atau seperti bentol. Kemudian keluarkan jarum perlahan-lahan. Kemudian menggunakan alcohol swab, usap site of injection yang baru saja diinjeksikan obat-obatan. Kemudian untuk subkutan menggunakan derajat 45 derajat pada bagian subkutan dari site of injection yang diinginkan. Sama seperti tadi, lepaskan dulu penutup pada jarum, kemudian pegang bagian yang ingin diinjeksikan,
Lalu injeksikan dan pastikan lubang pada ujung jarum menghadap atas dengan kemiringan 45 derajat. Untuk subkutan, sebelum kita injeksikan atau kita masukkan obat-obatan, lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada pembuluh darah yang terkena injeksi, karena dapat berbahaya bagi pasien. Aspirasi dilakukan dengan sedikit menarik siring untuk memastikan apakah ada darah yang tertarik atau tidak. Jika ada, ulangi kembali pada site of injection yang diinginkan, aspirasikan kembali, dan pastikan bahwa tidak ada darah yang terambil atau tersedot oleh siring. Jika aspirasi tidak menemukan darah, maka pengadministrasian obat dapat dilakukan. Injeksikan obat perlahan-lahan. Setelah selesai, cabut jarum dengan cepat, lalu pijat bagian injeksi menggunakan alkohol swab. Kemudian berikan juga plester jika dibutuhkan, jika ada sedikit pendarahan. Untuk intramuskular, kemiringan yang digunakan adalah 90 derajat dan cara memegang siringnya seperti memegang pensil. Seperti pada langkah-langkah sebelumnya, lepaskan penutup pada siring, lalu pegang site of injection, kemudian injeksikan jarum pada site of injection dengan kemiringan 90 derajat seperti memegang pensil, lalu injeksikan obat dengan perlahan-lahan, tapi sebelumnya pastikan dulu tidak ada pembuluh darah yang terkena dengan melakukan aspirasi, yaitu sama seperti pada subkutan tadi, yaitu dicari tahu apakah terkena pembuluh darah atau tidak dengan cara menarik siring sedikit. Jika sudah tidak ada, maka dapat dilanjutkan dengan pengadministrasian obat. Masukkan obat, injeksikan obat perlahan-lahan, kemudian cabut jarum dengan cepat, lalu dengan alkohol swab dipijat kembali bagian yang baru diinjeksikan dengan sambil melihat apakah ada darah atau tidak. Jika ada, maka boleh digunakan atau diberikan plester. Setelah pengadministrasian obat-obatan selesai, pastikan semua alat-alat sudah aman. Salah satunya yaitu pastikan bahwa tidak ada jarum yang terbuka. Pastikan semua jarum yang sedang tidak diadministrasikan atau diinjeksikan ke pasien dalam keadaan tertutup dan aman. Kemudian pastikan semua sampah-sampah, baik itu non-medis, medis maupun sampah benda tajam, sudah dibuang pada tempatnya. Kemudian minta pada pasien untuk menunggu sementara waktu beristirahat kurang lebih 15 menit untuk melihat apakah ada efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan dari proses penginjeksian obat-obatan tersebut. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu dari administrasi obat, dosis dan juga tipe injeksinya, berikut biodata pasien dan respon pasien terhadap obat yang baru diadministrasikan. Kemudian jangan lupa berikan nama dan juga tanda tangan dari dokter yang bertugas mengadministrasikan obat tersebut. Sekian, saya Falah Abiyu, NPM 130110110 dari Pendidikan Dokter FK Unpad 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.